Kita masuk ke soal berikutnya. Di soal ini kita akan belajar membedakan antara aturan menggunakan permutasi dan aturan menggunakan kombinasi. Nah, di penjelasan saya video sebelumnya itu pernah saya jelaskan bahwa pada aturan permutasi biasanya ada jabatan. Nah, sedangkan di bagian kombinasi itu tidak ada jabatannya. Jadi itu ciri yang paling menonjol untuk membedakan kapan kita menggunakan permutasi atau kapan kita menggunakan kombinasi. Nah, soal berikut ini bisa kita simpulkan setelah kita selesai membaca soalnya, akan menggunakan permutasi kah atau menggunakan kombinasi. Oke, kita baca saja. Dari 5 tokoh masyarakat pada suatu daerah akan dipilih 3 orang untuk menduduki jabatan ketua RT, sekretaris, dan bendahara. Banyak susunan berbeda yang dapat terjadi adalah, nah, kalau kita bayangkan dari soal ceritanya, dari 5 orang akan dipilih 3. Nah, dari pemilihan 3 orang ini, di mana tersedia 5 orang, setiap orang itu punya jabatan. Artinya, kalau dia punya jabatan, urutan itu jadi berpengaruh. Jadi perbedaan urutan mengakibatkan perbedaan susunan. Jadi kalau dia sebagai ketua RT, beda susunannya dengan dia sebagai sekretaris, dan beda susunannya juga ketika dia sebagai bendahara, meskipun orang yang sama yang terpilih. Ya, nah ingat bahwa tidak mungkin satu orang bisa menduduki 3 jabatan. Jadi setiap jabatannya hanya diduduki oleh 1 orang saja. Nah, karena ini susunan mempengaruhi, artinya perbedaan susunan itu menyebabkan perbedaan pencacahan. Jadi kita akan menggunakan aturan permutasi di sini. Jadi P menunjukkan permutasi. Nah, 5 ini menunjukkan berapa yang tersedia, dan 3 ini menunjukkan yang akan dipilih. Ingat kembali rumus untuk permutasi. PNK itu sama dengan N faktorial, berarti 5 faktorial dibagi N min K, 5 kurang 3 faktorial. Ini kita tulis lagi 5 faktorial, kemudian 5 kurang 3, hasilnya sama dengan 2 faktorial. Ingat, dalam faktorial kita harus menjabarkan 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian ini 2 faktorial 2, 1. Kita bagi atas dengan bawah, sehingga sekarang dihasilkan jumlahnya sama dengan 60. Oke, semoga bisa mengerti. Nah, untuk soal berikutnya, di sini ada soal yang mengisahkan babak penyisihan suatu turnamen catur diikuti oleh 15 peserta. Jika setiap peserta akan bertanding satu sama lain sebanyak 1 kali, maka banyak pertandingan yang akan terjadi adalah, oke, tolong dipahami soalnya baik-baik. Jadi di sini ada 15 peserta. Nah, ingat dalam permainan catur yang bertanding adalah 2 orang. Jadi dalam soal ini tidak muncul angka atau tidak pernah disebutkan tentang berapa yang dipilih. Ya, beda dengan soal sebelumnya. Dari 5 akan dipilih 3. Tapi di soal ini tidak disebutkan berapa yang akan dipilih. Tapi kita tahu bahwa ketika pertandingan catur itu hanya berlangsung jika 2 orang saling bermain. Jadi nggak ada orang main catur itu bertiga atau sendiri, kecuali dia main dengan komputer ya. Jadi berarti dari 15 ini yang akan kita pilih 2 orang. Nah, dalam sebuah pertandingan, kalau 2 orang saling berkompetisi, artinya A dan B atau A versus B sama aja dengan B versus A. Jadi urutan tidak mempengaruhi. Dan karena urutan tidak mempengaruhi, berarti kita pakai kombinasi. Jadi kita akan tulis C. Nah, berapa yang tersedia? 15. Berapa yang kita pilih? 2. Kenapa 2? Karena dalam pertandingan catur yang bermain adalah 2 orang.
Nah, masih ingat rumus kombinasi CNK? N faktorial 15 faktorial dibagi N min K 15 min 2 faktorial, jangan lupa dikali K faktorial. Oke, sekarang kita jabarkan. Berarti ini 15 faktorial dibagi 13 faktorial dikali 2 faktorial. Oke, kita uraikan sekarang 15 faktorialnya. 15, 14, 13. Kita berhenti di 13, kita buat notasi faktorialnya. Dan ini 13 faktorial kali 2. Kita uraikan 2 faktorialnya. Ini 13 faktorial bisa kita bagi. Kemudian 2 faktorial itu 2 kali 1. Ini 14 tidak faktorialnya, berarti kita bisa bagi. Hasil sama dengan 7. Kita kalikan 15 kali 7, 105. Jadi ada 105 banyak perandingan yang bisa terjadi. Demikian, semoga bisa dimengerti. Salam.